Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di channel Bang Chandra. Untuk di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kolam kita yang ada di belakang rumah. Jadi kebetulan belakang rumah kita ada sedikit lahan kosong, jadi ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat kolam budidaya lele ya. Mungkin lebih tepatnya bukan kolam budidaya, tapi bisa disebut dengan kolam panduh karena ukuran dari kolam ini itu tidak terlalu besar teman-teman. Jadi untuk video ini adalah saya khususkan untuk teman-teman yang masih pemula. Apabila untuk teman-teman yang sudah senior atau sudah lebih dulu melakukan budidaya lele, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kekeliruan maupun kesalahan sehingga bisa menimbulkan perbedaan persepsi atau pendapat. Oke, kolam yang saya gunakan ini menggunakan kolam plastik berukuran 1 dikali 180 cm kurang lebih teman-teman. Ketinggian kolam plastik ini itu sekitar 80 cm. Sedangkan untuk air yang saya gunakan saat ini, kedalaman air itu hanya 30 cm. Untuk bibit yang kami tebar pada kolam pandu ini itu berjumlah kurang lebih 300 ekor dan alhamdulillah angka kematian sangat minim, sehingga dari 300 ekor tersebut ini bisa dibilang masih ada 90% yang selamat, seperti itu. Untuk teman-teman yang mau ikutan belajar budidaya dengan sistem seperti ini, saya akan berikan tipsnya mengapa kolam ini angka kematian sangat rendah, kemudian ikan tetap sehat dan nafsu makan ikan juga tetap tinggi. Apa sih tips-tipsnya? Yang pertama adalah perhatikan kualitas air. Kenapa air saya sebutkan di paling pertama? Karena air adalah salah satu media utama untuk ikan itu bertahan hidup atau tempat ikan tinggal, sehingga air itu sangat penting teman-teman. Ikan lele ataupun ikan apapun jenisnya itu butuh penyesuaian dengan lingkungan baru, sehingga sebelum teman-teman melakukan penebaran benih atau melakukan budidaya, teman-teman wajib cari tahu dulu bagaimana caranya untuk menjaga air atau membuat lokasi kolam tersebut sesuai dengan tipikal ikan yang akan teman-teman tebar di kolam itu. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan juga ketinggian air. Untuk benih khususnya ikan lele itu memiliki ketinggian debit air tidak sama. Jangan sampai teman-teman menggunakan ketinggian air langsung dengan air yang sangat dalam, misalkan di angka 50 atau 70 cm. Karena apa? Itu adalah ketinggian untuk khusus ikan pembesaran, teman-teman. Apabila untuk benih yang masih berukuran dari ukuran 34 sampai dengan ukuran 57, itu maksimal kedalaman sekitar 30 cm. Tujuannya apa? Untuk memudahkan benih-benih ikan itu dalam mengambil oksigen di permukaan air. Yang selanjutnya adalah teman-teman harap perhatikan jumlah tebar bibit. Jadi untuk ukuran kolam yang kecil atau ukuran seperti yang saya terapkan ini, ukuran 1 meter dikali 180 cm atau hampir 2 meter, ini hanya saya tebar sejumlah 300 ekor. Untuk kolam seukuran seperti ini ukuran 300 ekor menurut saya adalah ukuran yang paling ideal. Teman-teman bisa dengan tebar padat seperti tebar dengan 400 ekor, akan tetapi teman-teman membutuhkan aerator. Jika tidak menggunakan aerator, maka ini sangat berisiko teman-teman. Jadi untuk menjaga batas amannya, gunakan saja seukuran 300 ekor. Apabila teman-teman mau budidaya sebanyak 1000 ekor, maka paling tidak minimal teman-teman membuat kolam pandu atau kolam budidaya itu sebesar kurang lebih
2 meter dikali 2,5 meter. Itu paling kecil teman-teman. Apabila lebih besar dari itu lebih baik. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa gunakan ini. Ini adalah salah satu bakteri ya, produk namanya E4 perikanan, jangan salah yang warnanya pink. Karena jenis E4 ada beberapa jenis, salah satunya ada yang warna hijau itu untuk pertanian, yang warna kuning itu untuk peternakan, dan ini adalah khusus untuk perikanan dan tambak. Jadi teman-teman bisa menggunakan E4 ini untuk menjaga kualitas air pada kolam budidaya teman-teman. Gunakan E4 ini kurang lebih sebanyak 1 tutup botol saja apabila untuk kolam dengan ukuran seperti punya saya ini. Beberapa kegunaan dari E4 itu adalah dapat meningkatkan nafsu makan pada ikan kita, kemudian dapat menjaga mutu air pada tambak atau kolam kita, kemudian juga bisa menjaga kesehatan untuk bibit benih kita. Kemudian yang selanjutnya juga bisa menumbuhkan beberapa mikroba-mikroba yang baik, sehingga media tersebut itu adalah media yang paling siap dan nyaman bagi benih-benih ikan lele tersebut untuk tinggal di tempat itu. Selain itu ada efek positif lainnya, yaitu air kolam tidak akan berbau seperti air-air kolam pada umumnya yang tidak menggunakan E4. Yang selanjutnya adalah wajib melakukan pergantian air selama 5 atau 7 hari sekali. Dikarenakan pergantian air itu adalah hal yang paling penting dan sangat penting untuk menjaga kualitas air juga supaya tetap sehat. Saat ini kita tes pemberian pakan. Saya menggunakan pelet PF1000. Nah, ini reaksi dan respon dari ikannya. Alhamdulillah, responnya sangat luar biasa aktif, gesit. Dan bibit saat ini sudah berukuran kurang lebih 57 ya. Dari sejak pertama kali kita tebar. Nah, alhamdulillah ya seperti ini keadaan kondisinya. Ini pemberian pakan saya lakukan di jam 3 sore, yaitu pemberian pakan kedua. Untuk pemberian pakan saya lakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama pagi hari, yang kedua jam 3, kemudian yang ketiga kali itu adalah malam ya, sekitar jam 8, jam 9 atau bisa jam 10-an, tergantung teman-teman membuat jadwal rutinnya untuk si ikan ini makan, seperti itu. Pemberian pakan di pagi dan sore hari seperti ini, berikan pakan pelet secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Apabila ingin dibibis itu jauh lebih baik. Tapi kalau sudah pemberian pakan malam itu wajib 2 kali lipat dari pemberian pakan pagi. Mengapa demikian? Karena ikan lele adalah jenis ikan nokturnal, sehingga aktif mencari makan dan berkegiatan itu di malam hari ketimbang di siang hari. Kebanyakan ikan-ikan lele itu di siang hari adalah sembunyi di tempat yang gelap-gelap, atau mereka hanya sebatas ke permukaan sekedarnya saja untuk mengambil oksigen, seperti itu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.